Selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu peserta seri webinar AI dan Manusia Kolaborasi Masa Depan. Kembali lagi dengan saya Sonia dari Office of Institutional Advancement Universitas Kristen Petra yang akan menjadi moderator selama 1,5 jam ke depan. Nah, tidak terasa ini kita sudah sampai di seri keempat seri webinar AI dan Manusia. Mau ngobrol-ngobrol dikit nih sama Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Siapa aja yang sudah ngikutin dari seri webinar pertama sampai saat ini? Bisa kasih reaction atau mungkin bisa ramaikan di kolom chat. Siapa aja nih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dari awal sampai di seri pada sore hari ini? Silakan bisa kasih reaction. Oke, wah ini Bapak Andayatna ada yang angkat tangan. Ibu Frisilia, wih keren. Ini yang ketiga dari Pak Felix. Reynaldo, oke. Dan mau absen bentar juga ini, dari mana aja Bapak Ibu yang hadir pada seri webinar pada sore hari ini? Oke, udah ada yang saya ikut 3 kali, sip, mantap. Mantap sekali. Acara seri webinar pada sore hari ini diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Elektro dan Program Internet of Things, Fakultas Teknologi Industri Universitas Kristen Petra, bekerja sama dengan Office of Institutional Advancement Universitas Kristen Petra dan juga keluarga alumni Petra. Seri pada sore hari ini sangat spesial karena akan dibawakan oleh Bapak Felix Fasila yang akan membicarakan tentang artificial intelligence, opportunities and challenges that are transforming the face of education in Indonesia. Wah, kita akan sama-sama belajar ini ya Bapak Ibu ya, bagaimana AI bisa mempengaruhi pendidikan di Indonesia, apa saja tantangannya dan apa saja kesempatan yang terbuka. Kita juga akan sama-sama mengenal tentang platform e-journey. Tapi sebelum itu, marilah kita membuka acara pada sore hari ini dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini untuk belajar hal baru pada seri keempat webinar AI dan manusia kolaborasi masa depan. Berkatilah dan sertailah kami agar kami dapat menangkap materi ini dengan baik. Berkatilah juga pembicara kita pada sore hari ini, Pak Felix yang akan membawakan materi, agar beliau dapat menyampaikan materi dengan lancar. Berkatilah juga tim yang sudah mempersiapkan acara ini agar dapat menemani kami semua sampai akhir acara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selanjutnya saya akan mengumumkan apa saja sih peraturan yang berjalan selama webinar pada sore hari ini. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan apa yang akan saya share setelah ini. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu susunan acara pada sore hari ini. Kita akan sama-sama mulai dengan pembukaan, lalu akan saya bacakan juga peraturan webinar, lalu akan ada pembacaan peraturan selama sesi tanya jawab, pembacaan CV pembicara, lalu materi, selanjutnya akan dilanjutkan dengan foto bersama, sesi tanya jawab, dan juga penutup. Peraturan selama webinar berlangsung. Yang pertama, peserta wajib menggunakan nama di Zoom sesuai dengan nama yang didaftarkan di Google Form. Jadi saat ini Bapak Ibu silakan dipastikan bahwa nama yang tertulis di Zoom saat ini merupakan namanya Bapak Ibu, sesuai yang didaftarkan di Google Form. Lalu Bapak Ibu disarankan juga untuk menyalakan kamera dan juga menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Bapak Ibu juga wajib mengisi presensi yang akan dibagikan di kolom chat. Jadi mohon dengan sangat diperhatikan kolom chatnya, karena setelah acara presensi tidak akan dibagikan lagi. Dan presensi akan dibuka hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan hanya peserta yang mengikuti minimal 4 sesi di semua sesi yang akan mendapatkan e-sertifikat. Dan peserta juga diharapkan untuk mengisi link evaluasi yang akan di-share menjelang akhir acara. Karena ada sesuatu yang spesial, karena Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan hadiah bagi 3 orang yang beruntung yang akan diundi.
bagi Bapak Ibu yang mengisi evaluasi. Akan diundi oleh kami via roulette. Jadi masing-masing sesi akan dibagikan atau akan diumumkan 3 pemenang. Siapa aja nih yang dapat hadiah spesial dari kami untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi evaluasi. Selanjutnya saya akan membacakan peraturan selama sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang akan bertanya mohon untuk yang mau bertanya langsung wajib untuk raise hand, menyebutkan nama terlebih dahulu agar dicatat oleh tim admin dan hanya diperbolehkan untuk mengajukan 1 pertanyaan saja ya Bapak Ibu karena waktu yang terbatas. Lalu untuk pertanyaan via kolom chat, mohon untuk Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan menyebutkan namanya terlebih dahulu lalu pertanyaannya apa. Dan apabila ada pertanyaan yang intinya sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya akan kami lewati. Berikut adalah peraturan-peraturan selama webinar dan juga sesi selama sesi tanya jawab. Saya juga akan setelah ini mengenalkan siapa sih pembicara yang spesial yang akan mengisi pada seri webinar pada sore hari ini. Saya akan memperkenalkan Bapak Felix Fasila, Doctor of Philosophy. Beliau adalah seorang Education Technology Innovator, Lecturer in Mechatronics and National Curriculum Advisor. Beliau menyelesaikan pendidikan PhD-nya di Applied Artificial Intelligence dari University of Bologna, Italia. Saat ini beliau sedang riset tentang digital universities dan adaptive learning and educational innovation. Dan beliau memiliki ketertarikan bidang riset yaitu transforming education in Indonesia and beyond through scalable technology enhanced solutions. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan untuk Bapak Felix Fasila menyampaikan materinya. Kepada Pak Felix, saya persilahkan. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan. Terima kasih Mbak Sonia. Apakah suara saya cukup jelas didengar? Terdengar sangat jelas Pak Felix. Oke, baik kalau begitu. Saya izin share materi ya. Oke, mudah-mudahan tampilan ini kelihatan ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Pak Felix Oke, baik. PPT-nya. Oke, eh, saya coba menjelaskan dalam mungkin 20 menit untuk 3 bagian ya. Jadi 3 bagian pertama itu adalah mungkin tentang bagaimana sih posisi artificial intelligence itu sendiri dalam konteks AI dan manusia. Lalu kemudian bagaimana AI secara positif kita manfaatkan untuk asisten atau tools alat bantu kita untuk transforming education Indonesia. Dan yang tentu terakhir adalah mungkin beberapa demo ya yang beberapa ide bisnis atau startup yang kita bisa sama-sama pelajari dan bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan atau membuat create unit bisnis yang baru. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu dalam prosesnya tentu saja saya lebih senang kalau kita bisa diskusi lebih banyak dan mungkin ada ide-ide yang tiba-tiba muncul atau ingin Bapak Ibu implementasikan dalam jangka waktu yang sangat cepat. Mungkin topik kali ini atau diskusi kali ini mungkin mudah-mudahan relevan buat Bapak Ibu ya. Baik, saya coba cepat saja untuk uh, mendiskusikan bahwa bagaimana posisi manusia dan AI dalam konteks rencana. Tentu saja kita berpikir ini sesuatu yang baik dan dalam konteks ini saya mau coba memposisikan manusia itu sebagai imago Dei, jadi ciptaan Allah. Dan tentu saja Allah ketika menciptakan manusia, dia beri akal budi, kreativitas untuk creation. Dan dalam proses creation ini, sebenarnya Allah menganggap ini adalah baik. Jadi Allah tidak mungkin eh, menciptakan kita untuk mengerjakan suatu hal yang tidak baik. Dan tentu saja dalam kita belajar dalam histori dari eh, Adam dan Hawa dan turun sampai hari ini, kita melihat bahwa tentu saja manusia punya kecenderungan dan punya pilihan untuk memilih hal yang baik atau tidak. Nah, AI sendiri itu adalah eh, mencerminkan kreativitas manusia dan tergantung manusia ketika dia memanfaatkan tools AI ini, apakah dia akan memenuhi kebutuhannya, mempermudah tugas dia dalam konteks yang baik, atau dia pakai untuk sesuatu yang tidak berkenan. Dan ini adalah
imago Dei. Jadi imago Dei dan nanti juga ada imago human. Jadi AI sendiri adalah imago human. Nah, Bapak Ibu, saya mencoba garis bawahi cuma tiga hal penting dalam konteks imago Dei dari Allah, manusia, lalu kemudian AI ataupun juga teknologi. Itu adalah cerminan kreativitas. Jadi AI sendiri adalah teknologi yang alat bantu. Dan bagaimana perkembangan teknologi ke depan yang saat ini kalau di banyak paper atau artikel itu sudah setara dengan IQ 120 dan prediksi dalam waktu tidak lama lagi, kurang dari 5 tahun, AI sendiri akan mengarah menuju kepada AI 150, IQ 150. It means that dia sudah setara dengan Einstein, maka saya rasa perubahan teknologi dan kreativitas akan sangat cepat sekali dan di sini sebenarnya kita bicara untuk hal kebaikan, ada banyak peluang bisnis yang Bapak Ibu bisa manfaatkan dan menjadi peluang yang baru, bisnis dan baru mempercepat proses, mempercepat meningkatkan efektivitas dan seterusnya. Tetapi ada hal yang penting yang kita jangan lupa bahwa ini adalah dalam mandat budaya di mana manusia ketika diciptakan Allah itu mengusahakan atau memelihara bumi dan AI juga seharusnya itu menjadi legasi atau teknologi yang kita pakai untuk memelihara bumi melalui inovasi baik itu di bidang pertanian, kesehatan dan secara khusus saya fokus di bidang pendidikan. Dan mandat budaya ini adalah seperti kita sedang mengusahakan sebuah lahan yang baik di mana lahan itu bermanfaat untuk lebih banyak orang dan saya berharap ini bisa menjadi legasi kita Bapak Ibu ya, di mana mungkin kita akan memanfaatkan AI untuk meningkatkan eh, kemampuan atau kapasitas kita dalam hal pendidikan atau pengetahuan dan seterusnya. Dan tentu saja yang bagian terakhir adalah panggilan kebaikan. Jadi AI harus bisa memberkati sesama, memberi berkat atau kebaikan buat sesama dalam hal tentu saja menyebarkan kabar baik. Nah, untuk hal ini tentu saja Bapak Ibu kita juga jangan lupa bahwa film The New Age of Ultron ini adalah film Avengers 2014. Dia sudah mulai menunjukkan bahwa AI ini punya dua kecenderungan. Bapak Ibu tentu tahu ini sebelah kanannya adalah Ultron, sebelah kiri adalah Vision. Nah, saya pengen tanya nih Bapak Ibu ini. Mereka saudara. Yes, mereka saudara, kakaknya namanya Ultron, adiknya namanya Vision, lahirnya terakhir, bapaknya AI. Nah, saya boleh tanya nggak, siapa nama bapaknya kedua saudara yang beda karakter ini? Mungkin ada yang bisa jawab di chat. Oh, silakan ya, bisa menjawab dengan cepat. Nanti Mbak Sonya tolong dikasih bonus penghargaan, sertifikat atau idea atau apalah ya, bonus apa saja. Kalau Bapak Ibu bisa menjawab dengan benar, kontak saya bisa kasih hadiah ya. Silakan, siapa ini yang jawab nih? Siapa yang bisa jawab? Siapa bapaknya Ultron? Siapa bapaknya Vision? Oh, ada suara lebih keras nih. Oke, baik. Suaranya tidak kejelaskah, Bapak Ibu? Halo, Kalau dari Mbak Sony, moderator apakah suaranya terdengar jelas Pak Felix. Kalau dari jelas ya? moderator, Oke, iya. baik. Kalau Saya mungkin ada khawatir. beberapa Bapak Ibu yang sinyalnya ya. Oh, yes, ada yang sudah Iya. jawab nih. Eh, Mas Pak Andre Cahyonugroho Jarvis. Yes, betul sekali. Jadi bapaknya Jarvis ya. Bapaknya Jarvis. Jarvis ini siapa? Jarvis adalah artificial intelligence. 2014, bayangkan ada film bahkan sebelumnya ya. Jarvis ini sudah muncul. Jarvis bisa meng-create dua anak. Kenapa dia bisa meng-create anak yang satu karakternya baik, sementara anak yang lain karakternya buruk? Sebagai contoh, Vision ini digambarkan dalam film adalah AI, robot, tapi dia AI yang karakternya baik. Apakah ada kemungkinan si Vision berubah jadi jahat dan Ultron yang jahat berubah jadi baik? Nah, kita tidak tahu bagaimana jalan cerita. Tapi AI itu sendiri sebenarnya memang didesain oleh kreatornya atau creationnya untuk melakukan sebuah tugas. Dalam perkembangannya, akan muncul sebuah AI yang lebih tepat dia bisa belajar dengan hal yang baru ya. Ya, ini kekhawatiran sebenarnya orang-orang adalah ada AI didesain untuk dia bisa create upgrade begitu dan kemudian dia bisa menentukan sendiri dan bahkan dia tidak bisa dikontrol lagi dengan manusia. Itulah ketakutan terbesar manusia
di dalam penemuannya sendiri, di mana dia tidak bisa mengontrol ciptaannya sendiri. Itu ya, Bapak Ibu. Film ini di satu sisi memberi kita banyak inspirasi dan ada sedikit juga ketakutan bahwa kita perlu hati-hati dengan penggunaan tools teknologi artificial intelligence. Nah, tidak hanya cuma satu film, ini ada banyak film yang berhubungan dengan artificial intelligence dan di antara film ini saya sangat terkesan dengan film yang judulnya Transcendence ya, diperankan oleh Johnny Depp. Nah, Johnny Depp ini Bapak Ibu adalah seorang dokter yang punya eh, ide memasukkan otak dia ke dalam komputer gitu ya. Suatu hal yang menurut saya di tahun itu sulit dibayangkan bagaimana otak yang jumlahnya triliunan neuron itu bisa dimasukkan ke dalam komputer dan film ini banyak memberi inspirasi juga untuk riset-riset ya bahwa bagaimana pikiran kita itu bisa ditranslate dengan alat sensor lalu kemudian dikirim ke dalam komputer yang terbatas ya, pikiran yang tidak terbatas dimasukkan ke dalam alat yang terbatas begitu ya. Dan tentu saja itu suatu hal yang sangat menarik di mana ternyata sebelum si Dr. Will Kester atau Johnny Depp ini meninggal, dia berhasil istri dan temannya berhasil memasukkan otak dia ke dalam komputer dan berkembang sedemikian rupa sehingga film ini jadi menarik si Johnny Depp, Will Kester yang notabene sudah ada di komputer itu bisa mengendalikan harga saham, bisa mengendalikan banyak hal bahkan pemerintahan. Dan apakah akan seperti itu? Itu akan jadi hal yang luar biasa, akan sangat berpengaruh sehingga suatu saat si Elon Musk sebenarnya menggambarkan bahwa AI ini akan sangat lebih berbahaya daripada perang nuklir, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi ketika AI cloning itu mengcloning human brain? Kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi ada ilustrasi dari AI sendiri mengatakan bahwa otak manusia diberikan sinyal testing dan kemudian setiap outputnya itu direkam lalu kemudian dikirim ke dalam superkomputer. Dan superkomputer ini apakah sudah eksis, Bapak Ibu? Ini sudah sebenarnya sudah dimulai oleh ada namanya Spinnaker Project di mana Profesor Steve Fulber dari Manchester University dia mengembangkan bagaimana ada 1 juta prosesor cores ya melakukan simulasi neural network pada otak manusia dan kelihatannya ini berkembang sangat pesat dan itu sangat didukung juga oleh yang namanya Jensen Huang dan keponakannya ya Lisa Su. Mereka berdua ini adalah keluarga di mana Nvidia sedemikian rupa membuat sebuah GPU, prosesor parallel computing, di mana itu bisa mempercepat proses superkomputer tadi. Sehingga dalam waktu yang sangat cepat ya, khususnya 2020 kita bisa melihat perkembangan GPT, baik itu ChatGPT atau Gemini yang Pro itu berkembang luar biasa Bapak Ibu ya. Nanti saya tunjukkan betapa banyak hal yang bisa kita kerjakan dalam waktu yang secepat. Tetapi di sisi lain ketakutan kita adalah dua sisi tadi ya. Kalau dipakai buat hal yang jahat, maka ya rusaklah dunia ini Bapak Ibu. Ini akan mempercepat terjadi kerusakan dan kemungkinan besar akan mungkin bisa mempercepat banyak terjadi pertentangan dan perang di mana-mana. Dan saya berharap kita mengambil bagian yang positif karena kita selalu ada dua sisi di bagian baik maupun yang buruk, Bapak Ibu. Nah, oke di sini dari sisi artificial intelligence. Jadi, bagaimana dengan konteks hal yang baik ya? Saya fokus dulu pada education ya, di mana bidang saya itu adalah mengembangkan education teknologi 4 tahun terakhir. Saya punya mimpi ada kampus digital yang relevan, ya, kampus digital yang terjangkau, mungkin biaya kuliah tidak sampai 1 juta per semester, dan relevan karena terkoneksi dengan beberapa perusahaan. Bapak Ibu, kita sadar bahwa ada satu orang Indonesia yang benar-benar punya mindset luar biasa, namanya Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya punya 3 mindset yang menurut saya kalau kita lakukan dengan baik, maka negara atau dunia ini akan jauh lebih baik dalam hal pendidikan. Yang pertama tentu saja kita mengajarkan hal yang baik pada generasi muda kita, anak-anak kita itu adalah kita beri contoh gitu ya. Kita beri contoh di kelas, kita berikan modul yang baik, pengajaran yang baik. Dan kondisi saat ini adalah anak-anak kita, mahasiswa maupun K12 higher education, mereka punya begitu banyak sumber. Jadi di depan kita memberi contoh, kita tidak lagi sebagai satu-satunya sumber. Tantangannya sangat berat. Karena itu kenapa kita tidak manfaatkan AI untuk membantu kita mengarahkan mereka supaya memilih contoh yang baik. Ingat, AI bisa dipakai untuk
sebagai hal yang baik positif bahkan tapi juga bisa membuat anak-anak kita ke arah yang tidak tepat. Nah, mindset yang kedua dari Kejar yang tadi menurut saya menarik adalah di samping kita sebagai guru atau orang tua kita mengajarkan anak-anak kita ke depan, jangan lupa kita juga punya eh, posisi sebagai seorang mentor. Kita membangun motivasi. Anak-anak kita generasi muda mungkin mereka punya banyak sumber dan mereka kadang tidak tahu yang mana yang harus mereka ambil. Ya. Eh, saya punya banyak case di mana anak-anak itu lebih percaya AI daripada gurunya, bahkan lebih percaya daripada orang tuanya. Dan itu menimbulkan banyak problem ya. Tentu saja ini adalah tantangan buat kita ya tentang bagaimana membangun karakter anak-anak kita ke depan dalam hal edukasi mereka bagaimana menggunakan artificial intelligence. Dan satu mindset terakhir adalah kita juga punya mindset bahwa mengarahkan anak-anak kita untuk menuju kepada tempat sasaran yang baik. Seperti anak panah yang ditembakkan oleh seorang orang tua, seorang pemimpin, tidak akan kembali. Dan anak panah itu kita arahkan supaya menuju kepada sasaran yang tepat. Dan disitulah sebenarnya tantangan terbesar kita dalam dunia pendidikan dan konteks pendidikan ini tentu saja sangat luas, baik antara di keluarga, di komunitas, di kampus, di sekolah-sekolah, Bapak Ibu. Nah, jadi kita sebenarnya punya contoh yang sangat luar biasa, Ki Hajar Dewantara. Sayang sekali mindset ini kadang membuat kita sudah sulit melakukan karena sudah capek, sibuk ya. Misalkan saya dosen sudah habis waktu saya untuk mengajar ya, administrasi yang memeriksa soal-soal. Nah, biarkan itu dikerjakan oleh AI sebenarnya untuk hal-hal yang sifatnya berulang dan mengambil banyak waktu kita. Itu kira-kira poin daripada challenge Ki Hajar Dewantara ini. Nah, berikut fakta. Nah, ini yang menarik dari sisi saya kebetulan yang higher education di Indonesia. Sekian presiden, 8 presiden, kita tidak pernah meningkatkan angka partisipasi kasar kontribusi pendidikan di Indonesia itu lebih dari 35%. Ini maksudnya begini Bapak Ibu. Dari setiap generasi yang harusnya kuliah, angka partisipasi kasar higher education Indonesia itu tidak lebih dari 35%, mungkin sekarang 31%. Dan mungkin akan turun terus karena kecenderungan orang tua akan menahan anaknya untuk langsung ke kuliah, tetapi mereka lebih fokus pada pekerjaan. Ini peluang yang sebenarnya sangat menarik, tetapi juga akan sangat menyedihkan. Faktanya adalah education course Indonesia itu selalu meningkat 10% tiap tahun. Dan kalau Bapak Ibu yang dulu kuliah dengan harga 150.000 per bulan, per semester, di zaman saya, saat ini kampus saya yang dulu 150.000 sekarang sudah 10 juta. Ini kampus negeri Bapak Ibu ya, kita tidak tahu dengan kampus swasta. Kalau kita hitung peningkatannya sudah 6.000% untuk dari 30 tahun lalu saya kuliah dengan sekarang, sementara gaji orang tua saya ketika mereka pegawai negeri ya, itu hanya naik 1.000%. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kemampuan daya beli orang tua untuk anaknya, bahkan pegawai negeri pun akan berkurang lebih dari 70%. Jadi suatu saat hanya orang kaya saja yang akan kuliah di kampus-kampus yang ada saat ini. Dan ini terbukti fakta bahwa sebenarnya semakin banyak kampus yang sebelah kanan itu semakin lama semakin tidak sehat. Karena student body-nya itu semakin lama semakin sedikit. Nah, Bapak Ibu lihat ada lebih dari 30% data kampus, khususnya kampus swasta, itu yang tidak sehat dan cenderung akan tutup atau didorong untuk merger dengan kampus-kampus yang lain. Dan ini kebanyakan adalah kampus-kampus swasta berbasis agama, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, Bapak Ibu. Nah, ini fakta. Tetapi yang buat saya semakin khawatir dengan kondisi pendidikan Indonesia adalah relevansi lulusan orang Indonesia yang sudah kuliah dengan pekerjaan yang eh, tersedia itu semakin lama gapnya itu semakin tidak bukan mendekat malah semakin jauh. Nah, saya menunjukkan beberapa fakta di mana pendidikan Indonesia itu sebenarnya tidak lebih relevan dibandingkan sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh, waktu Bapak Ibu kuliah mungkin 20 tahun lalu, SKS-nya itu 160 ya, 160 SKS, lalu kemudian eh, saat ini sudah 144. Pada waktu saya kuliah 160 SKS, tidak ada yang namanya ChatGPT tentu, jadi sumber pertama kali itu adalah dosen. Dosen saya
pasti akan lebih banyak mengajarkan kedalaman. Jadi kalau kita bicara taksonomi Bloom, itu level 1, 2 itu jauh lebih banyak diajarkan. Makanya ada matematika 1, matematika 2, matematika 3, matematika 4. Itu saya belajar sampai cukup dalam ya. Sementara saat ini karena sudah 144, mungkin yang diajarkan adalah matematika dasar tapi tidak lengkap, lalu kemudian lebih fokus pada keluasannya. Jadi waktu konsep 160 SKS itu kedalaman, sementara konsep 144 SKS ini luasan ya. Kenapa luasan? Karena lebih banyak praktikal exposure yang diharapkan. Kita sudah tidak bisa melihat bedanya antara anak yang pintar secara analitikal, secara teori, dan anak yang pintar secara praktikal gitu ya. Sebenarnya kalau di Eropa khususnya Jerman itu sudah terbiasa dengan konsep ada yang jago analitik sampai level taksonomi 6 misalkan, tapi ada juga yang yang analitik sampai 3 ya, 3 dan 4. Ada yang hanya fokus pada praktikal atau level 5 atau 6 gitu. Nah, traditional teaching method kita sebenarnya lebih banyak fokus itu pada theoretical. Ini kebayang nggak Bapak Ibu? Orang yang lama, dosen lama, mindsetnya masih 160 SKS, tetapi mengajar dengan konsep 144 SKS. Jadi kita sudah pasti limited practical exposure, tidak lagi relevan dengan dunia kerja. Kalau kita mengejar dunia kerja, maka yang dibutuhkan adalah kedalamannya yang berkurang. Jadi ini pilihan yang sangat sulit buat kampus-kampus tradisional yang sekarang. Karena itu saya berpikir bagaimana membuat kampus itu relevan sebenarnya adalah menggabungkan antara konsep kebutuhan industri dan kebutuhan mahasiswa yang kita harapkan dari kampus tradisional. Itu yang terjadi karena saya melihat readiness gap level antara kemampuan kerja lulusan kita semakin lama semakin tidak baik. Dan itu yang menyebabkan juga beberapa perusahaan-perusahaan mengeluarkan yang namanya corporate university. Kenapa? Cukup lama mereka sudah melihat bahwa lulusan kampus, bahkan dari kampus terbaik pun, mereka tidak siap kerja dan mereka sebenarnya harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mentraining anak-anak kita ini yang barusan lulus karena mereka tidak siap dalam hal pekerjaan. Makanya muncullah corporate university, PLN punya, Telkom punya, Bank BNI punya, Mandiri punya, dan seterusnya. Ya, ada banyak corporate university. Nah, eh, model kalau apa namanya peluangnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau suatu saat ada kampus ini dalam imajinasi saya, rencana saya ke depan, suatu kampus digital yang bisa mengkoneksikan antara eh, kampus yang bisa diakses oleh siapa saja. Setiap orang yang belajar di sini itu masuk dalam ekosistem di mana di sini ada banyak kampus, bukan cuma satu, di mana perusahaan-perusahaan juga bisa mengakses kampus tersebut, bisa memasukkan modul, lalu kemudian orang-orang yang tidak perlu kuliah secara ini, mungkin orang-orang yang hanya pengen kursus saja, bisa juga masuk dalam ekosistem itu. Di dalamnya ada proses pembelajaran yang dibantu oleh AI, di mana AI itu membantu untuk assessment, membantu untuk planner pathways, dan juga membantu untuk membuat talent mapping, maka sebenarnya kampus seperti ini tuh biayanya sangat murah. Kenapa? Karena perusahaan tertarik untuk membayar modul-modul tersebut karena mereka sendiri tahu bahwa kalau saya mengambil anak yang lulus tanpa memahami culture fit dari perusahaan saya, maka saya harus membayar mahal buat anak seperti itu. Sehingga mereka rela untuk subsidi pendidikan. Dan dalam konteks ini sebenarnya pendidikan seharusnya sudah di bawah 1 juta per semester, bahkan dalam hitungan saya sebenarnya sudah harusnya free. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita yang sebenarnya mereka itu tidak punya keinginan untuk punya gelar, tapi mereka hanya pengen bicara tentang micro credential atau course ya. Mereka sudah juga bisa mengambil modul-modul relevan kompetensi saja. Misalkan saya pengen belajar, saya mau kerja UMKM, saya pengen belajar gimana supaya punya literasi digital, gimana membuat literasi keuangan atau literasi AI, saya tidak perlu harus mengambil S1 begitu ya. Saya cukup mengambil kursus, tetapi kursusnya itu ada yang certified dan kursus itu juga support dengan rencana saya untuk mendirikan atau mengembangkan bisnis misalkan bisnis kopi, bisnis penjualan warung dan seterusnya. Bapak Ibu tetap harus ada di sini ya. Jadi kita bisa sebenarnya mengembangkan kursus-kursus yang juga relevan dan tidak perlu modal yang cukup besar karena kita sadar bahwa anak-anak kita sebenarnya tidak begitu banyak duit ya, kecuali itu ada perusahaan yang membayarin kursus misalkan sebuah bengkel ingin melatih anak-anak yang khusus bisa uh, memperbaiki alat tertentu, dia rela untuk mengeluarkan uang asalkan dia bisa mendapatkan talent yang baik.
Nah, Bapak Ibu, disinilah sebenarnya konsep talent mapping itu muncul, di mana talent mapping ini kalau kita menggunakan secara manual itu akan sangat sulit. Lebih baik kita menggunakan artificial intelligence untuk menganalisa siapa saja yang belajar. Ini konsepnya untuk digital university yang saya kembangkan dan tim 2 tahun yang lalu ya. Mudah-mudahan bisa direlasikan kurang dari 5 tahun. Nah, Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan peluang ya? Jadi saya usahakan untuk bisa cepat. Bagaimana peluang kita untuk memanfaatkan AI ini untuk dari sisi katakanlah pendidikan itu bisa mengambil bagian. Nah, saya mulai dari pertama adalah AI driven gap analyzer. Bagi saya suatu hal yang sangat menarik bahwa AI bisa membantu saya untuk menilai apakah karyawan yang saya akan rekrut atau karyawan yang ada sekarang itu memiliki skill yang sudah sesuai dengan kompetensi yang posisi dia gitu. Apalagi kalau saya ingin karyawan saya ingin saya upgrade, mana yang saya harus tingkatkan posisinya dari karyawan biasa menjadi associate manager atau menjadi manager, maka saya harus pastikan bahwa skill-skill yang dibutuhkan oleh bisnis saya misalkan di bidang edukasi itu sudah kompatibel cocok dengan kondisi dia. Nah, ini yang namanya AI driven gap analyzer. Kalau kita mungkin punya karyawan cuma 5 kita bisa mati, tapi kalau kita punya karyawan ratusan bahkan ribuan, maka ini gap analyzer adalah tantangan yang sangat baik untuk menjawab kebutuhan perusahaan-perusahaan yang relatif besar. Ini jadi peluang bisnis Bapak Ibu ya. Bayangkan kalau kita menggunakan ChatGPT, kita menggunakan beberapa AI tools yang sudah tersedia, ada yang gratis, ada berbayar tapi tidak terlalu mahal. Kita bisa meng-create bisnis model baru, membantu perusahaan-perusahaan untuk menyiapkan AI avatar sebagai gap analyzer ya, dan kita jual dengan harga yang murah. Dalam pengalaman saya, 1 bulan itu bisa untuk satu perusahaan bisa kurang lebih antara 30 sampai 100 juta. Ini adalah peluang bisnis yang sangat bagus. Bagaimana bentuknya nanti saya demokan ya. Yang kedua, tentu saja kalau saya pengen bantu perusahaan yang besar nih, Bapak Ibu, kalau kita perusahaan besar masukkan satu lowongan di job market ya, baik itu LinkedIn maupun yang lain-lain, kira-kira berapa jumlah eh, aplikan ya yang masuk ya untuk satu perusahaan yang cukup besar dengan kapasitas karyawan 1.000, Bapak Ibu jangan kaget kalau satu posisi itu di eh, di aplikasi kita itu sekitar yang masuk ada sekitar 2.000 sampai 4.000 ya untuk satu aplikan ya. Jadi ini menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang mencari kerja dan bagaimana kita membuat shortlisting kandidat itu. Nah, AI bisa bantu kita masukkan tools, kita masukkan juga apa namanya kualifikasi yang kita inginkan, lalu berdasarkan CV tersebut si AI bisa mencari tahu si calon kandidat ini dia siapa, dia bagaimana karakter dia mungkin dari media sosial dan seterusnya, bahkan dari CV dia pun kita bisa melakukan shortlisting, lalu kemudian dari situ masuk ke dalam AI interview simulation, kita bisa pakai juga gap analyzer yang ada di atas Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada namanya on demand micro courses ya. Saya berpikir begini, kalau Bapak Ibu punya ekosistem misalkan bengkel ya, kalau bengkel itu hanya pasang ban atau pasang lampu saja, itu sekarang ekosistemnya bisa saja di Indonesia sudah ada 100 ya. Jadi kayak seperti mirip seperti lisensi ya. Kalau ada perusahaan ban atau perusahaan lampu di Indonesia, dia akan kerjasama dengan ratusan bengkel, maka dia perlu mentraining karyawan bengkel tersebut untuk apa? Untuk bisa memahami cara SOP prosedur untuk memasang ban tersebut. Apa yang dia lakukan? Dia pasti akan kirim karyawan dia kepada satu mentor yang jago gitu ya. Mentor seperti ini biasanya hanya tidak terbatas hanya terbatas ya. Mungkin ada satu atau dua dan mungkin tempatnya di Jakarta. Jadi kalau saya punya bengkel ada di luar Pulau Jawa, maka saya harus kirim dia biasanya 2 bulan atau 3 bulan. Nah, problemnya adalah orang yang saya kirim adalah orang yang terbaik. Dan kalau saya kirim ke Jakarta 3 bulan, maka saya kehilangan banyak peluang, kehilangan peluang bisnis dan seterusnya. Akan lebih baik kalau dia belajar dulu 80% modulnya, lalu kemudian dia bisa dicek gap analyzer, dia sudah paham betul dengan SOP-nya, lalu kemudian hanya saya kirim 3 hari untuk ketemu sama jagoan tersebut, sama chefnya, sama mentor terbaik, dan dari situ saya hanya kehilangan waktu 3 hari sampai seminggu, sementara saya untung 2,5 bulan Bapak Ibu supaya bisnis saya tetap jalan. Nah, inilah kira-kira konsep micro business courses yang sangat-sangat penting ya. Saya tahu teman saya ada bisnis
training satpam. Satpam itu ternyata ada 3 level ya, basic, menengah, dan advance. Yang satpam advance itu bahkan untuk dapat sertifikatnya itu sekitar mungkin antara 12 sampai 14 juta, dan dia harus di training di Jakarta 2 minggu. Perusahaan yang baik biasanya kalau ingin dapat eh, satpam terbaik, misalkan perbankan, pasti dia akan bayar sertifikat itu karena dia tahu bahwa standarnya jelas ya. Jadi satpam itu kalau mau kerja di bank, biasanya dia punya kemampuan bukan sebagai security biasa, dia juga punya kemampuan customer service, dia punya kemampuan yang sangat baik melayani. Jadi kalau kita masuk bank-bank besar, kita sadar betul bahwa satpamnya ini beda banget dengan satpam yang mungkin levelnya masih beginner ya, masih baru kira-kira begitu. Saya pikir ini akan sangat menarik karena bisa mengurangi cost, bukan saja cost secara biaya, tapi juga cost waktu dan performance daripada perusahaan. Dan tentu saja kalau dari sisi keuangan bisa minimal 70% bisa hemat ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir tentu saja saya berharap digital university atau digital education itu akan berkolaborasi dengan industri, daripada saya menaruh modul manajemen trainee atau modul corporate university, kenapa saya tidak taruh dalam konteks digital yang bisa diakses orang dengan free atau harga yang murah. Kenapa? Karena daripada saya mencari kandidat yang bagus dari sisi GPA, ingat bahwa eh, kampus-kampus dimanapun di Indonesia selalu mengeluarkan hanya GPA, bukan soft skill ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita punya IPK 3,6, kita tidak tahu sebenarnya lulusan ini tuh punya kemampuan soft skill apa saja, kita tidak tahu sampai kita tes dia. Dan untuk tes itu tentu saja sudah telat ya. Kenapa tidak sebelum dia lulus kita create modul untuk mengetes siapa sih yang culture fit-nya cocok buat perusahaan seperti Astra, seperti Besia dan seterusnya. Dan ini kira-kira peluangnya akan sangat banyak ya. Eh, Baik, kalau mungkin lebih baik kalau kita langsung eh, tanya jawab, diskusi ya. Sorry, saya langsung masuk ke demo dulu. Kemudian sorry, saya ke belakang. Nah, ini mungkin saya akan masuk ke demo. Sebelumnya saya jelaskan bahwa konsep e-journeys juga sama. Kita bikin LMS itu adalah tempat belajar yang seharusnya terjangkau dengan konsep sebenarnya targetnya maksimum 150.000 per bulan. Boleh belajar apa saja. Lalu di dalamnya ada AI yang membantu personalized learning, mengatur path rencana kita mau kerja di bidang apa, dan bahkan juga ada talent database ya. Ini 2021 konsepnya, sudah menjadi perusahaan namanya eJourney. Kemudian yang kedua, nanti saya coba sharing ada, oops, sorry maaf ya, ada story journey. Ini turun dari create, dari membuat modul digital yang interaktif hanya dengan memasukkan PPT atau bahan ya, atau script ya. Jadi ini ada contoh bagaimana saya mendesain mata pelajaran saya, kuliah saya itu sudah bentuknya seperti ini. Nanti mungkin saya jelaskan dan Bapak Ibu bisa akses ini for free ya, bisa starting free. Berikutnya saya akan coba jelaskan demo tentang bagaimana saya membangun gap analyzer avatar AI untuk membantu perusahaan-perusahaan untuk mengecek apakah karyawannya sudah di posisi yang benar, dan apakah ketika dia rekrut karyawan dia membutuhkan tools yang relatif sangat murah dibandingkan membayar atau menyewa psikolog ya untuk pengetesan dan seterusnya. Kita bisa desain untuk bahasa Inggris, bisa untuk tahu karakternya, bisa untuk tahu kemampuan dia handle customer dan seterusnya. Dan mungkin ada juga startup yang namanya Tanyakan.ai yang membantu Bapak Ibu menjadi customer service. Dia bisa connect dengan data-data Bapak Ibu, bisa mengkoneksikan perusahaan Bapak Ibu dengan customer ya, bisa melayani lewat SMS atau lewat WhatsApp. Saya pikir WhatsApp lebih menarik karena infrastrukturnya sudah for free ya. Jadi ini adalah eh, konsep chat, bukan chatbot saja, tapi konsep customer service di mana bisa membantu mungkin untuk promosi, meningkatkan jumlah mahasiswa, meningkatkan kemampuan untuk interaktif dengan orang lain ya, itu kira-kira. Dan tentu saja juga ada yang namanya ini kebetulan Paten.ai ini adalah startup juga yang saya gagas dengan beberapa teman-teman, bagaimana membuat ide itu menjadi bisnis ya. Dan kira-kira ide bisnis ini eh, membuat draft paten yang harganya biasanya 10 juta lebih menjadi harga di bawah 1 juta Bapak Ibu. Ini contoh, nanti saya akan tunjukkan bagaimana membuat seperti ini. Oke, nah baik. Eh, Mudah-mudahan waktu saya masih ada Mbak Sonia, masih bisa untuk demo lagi kah? Masih bisa, Pak. Masih ada Oke, baik 8 kalau gitu. menit. 8 menit. Yes, kalau gitu saya coba ya. Ini contoh
Oke, ini contoh beberapa guru misalkan, oh sorry, saya mungkin harus ini ya, login lagi. Mudah-mudahan bisa cepat ini. Ini contoh mau tools AI yang Bapak Ibu bisa pakai for free ya. Di sini subscription-nya bisa free, tiap hari hanya bisa satu, tetapi concern saya adalah Bapak Ibu gimana kalau Bapak Ibu punya modul atau produk, lalu Bapak Ibu pengen bikin video yang sangat singkat dengan story atau dengan apa namanya materi untuk Gen Z ya, kira-kira seperti itu. Mungkin bahasa Indonesia bisa dipilih ya. Mungkin bentuknya adalah two best friend ya. Kita bisa pakai pilih pilih ini di sini, pilih avatar. Kebetulan saya sebenarnya juga punya avatar di sini. Lalu kemudian saya bisa pilih suara juga sebenarnya ya, for free ya. Untuk sementara kita pakai yang for free aja, jadi tidak perlu ada biaya. Ini saya sudah punya avatar, saya punya suara juga sebenarnya. Lalu kemudian next saya memasukkan, oke, bantu saya untuk promosi buat video, sorry, untuk buat video interaktif untuk promosi, oke, kampus Petra ya, Petra, di mana kampus Petra adalah kampus unggulan swasta terbaik di Jawa Timur ya. Ini mohon maaf ini sedikit-sedikit promosi-promosi juga ya. Oke, langsung kita generate. Nah, kita biarkan AI untuk membangun video itu kurang lebih ada sekitar 10 menit Bapak Ibu untuk create ya. Nah, ini contoh-contoh inspiration, nanti kita kembali lagi, kita kembali ke situ. Lalu kemudian yang kedua, saya ingin menunjukkan bahwa model bisnis bikin video ini yang pertama kami tentu saja bikin mana ini? Oke, kita bisa jual produk itu ke platform marketplace namanya Teacher Pay Teacher. Di sini kami jualan Bapak Ibu modul-modulnya. Saya dan tim menjual satu chapter itu kisaran 40.000 ya. Lumayan sudah mulai ada penghasilan passive income ya dengan membuat modalnya tentu saja kita harus bayar langganan ya per bulan, tetapi dengan biaya $20 kita bisa saja menghasilkan cukup banyak eh, modul yang bisa laku dijual, di mana ekosistem ini ada sekitar 3 juta guru di seluruh dunia, kebanyakan dari Amerika Bapak Ibu. Ini salah satu model bisnis, kita bikin modul lalu kemudian kita jual di marketplace. Nah, yang kedua bisnis model saya tentu saja karena education, kerjanya adalah membuat namanya PJJ, pendidikan jarak jauh. Bisa untuk kampus, bisa juga untuk kursus-kursus ya. Ini konsepnya kita bikin dashboard LMS, di mana LMS ini kita bisa misalkan, nah kita misalkan masuk ke salah satu ini belajar, tetapi belajarnya sudah terstruktur ya, mirip-mirip seperti Coursera Udemy, cuman Coursera Udemy per modul mungkin sekitar kisaran 10 sampai $30, ada juga yang free, tetapi ini Bapak Ibu konsepnya per bulan 75.000 bebas ambil apa saja ya. Jadi ini materinya seperti ini, saya tunjukkan salah satu materi yang create ya. Jadi dari story journey tadi kemudian kita memiliki LMS yang lebih menarik Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu kalau lihat lebih jauh lebih baik daripada Coursera, daripada Udemy. Kenapa? Karena ini didesain untuk Gen Z ya, di mana Gen Z biasanya membutuhkan model interaksi dan di sini juga tidak ada dosen ya. Nah, ini contohnya. Ya. Di era digital Oke. ini, kepemimpinan bukan hanya soal visi dan strategi, tapi juga tentang adaptasi terhadap teknologi yang terus berkembang. Seorang digital leader harus bisa menggerakkan tim, mengambil keputusan berbasis data, Ya, dan Bapak Ibu ini menghadapi bahasanya bisa tantangan bahasa Inggris. digital Saya seperti kebetulan disrupsi lebih teknologi senang dan untuk berbahasa Inggris, tapi juga bisa translate untuk Indonesian ya. Kita bisa ada sekitar 40 bahasa kita melakukan. perubahan cara kerja. Oke, ini mata Di kuliah, lalu sesi ini, kemudian kita karena akan model membahas interaksi, apa itu maka kita bisa juga lanjut dengan video berikutnya dan juga bisa melakukan yang namanya tanya jawab ya. Tanya jawabnya bisa pilihan ganda, true false, bisa juga isian dan juga bisa mencocokkan ya. Ini kira-kira ada 4 jenis pilihan ganda ya. Ini kebetulan baru 2 ya. Masuk lagi dan seterusnya. Oke, ini yang model bisnis yang kami sudah lakukan dan sudah
ada peluang mendapatkan revenue mulai dari tahun ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga tadi saya belum tunjukkan, oh tadi ada ChatGPT. Ini juga Bapak Ibu bisa masuk tanyakan OTI. Setahu saya ini masih versi gratis ya. Kita bisa bikin chatbot untuk membantu bisnis kita Bapak Ibu. Jadi chatbot cerdas ini modalnya adalah kita bisa pakai channelnya adalah WhatsApp. Kita bisa mungkin kalau setahun kalau kita punya banyak modul aja paling paling banyak mungkin kita akan keluar berbayarnya itu maksimum 6 juta ya, tapi kita bisa akses sampai mungkin puluhan ribu bahkan ratusan ribu customer ya. Ini saya tidak usah demokan, mungkin yang ini aja ya. Nah, ini yang lagi happening dan mungkin Bapak Ibu bisa melakukannya. Ini saya sudah mulai lumayan ada banyak rezeki dari Elwin ini. Elwin ini sebenarnya free ya. Jadi kalau kita desain avatarnya ini, saya punya avatar ada untuk kuliah, ada buat public speaking, ada buat project deadline extension. Nah, saya mau coba beberapa ya. Ini contoh ya, yang saya baru buat ini barusan untuk satu perusahaan yang menurut saya menarik ya untuk kita kembangkan. Eh, just inform you that ini Elwin versi free-nya bisa membuat 5 kali ini ya. Ini contoh saja. eh, saya menggunakan speech to text ya. Lalu kemudian saya talk now. Lalu kemudian ini linknya saya bisa kirim ke calon karyawan saya atau orang yang saya pengen diakses ya. Lalu kemudian saya start role play. Oke, saya ketemu dengan Ibu Dewi Ayu yang sangat-sangat unik ya. Kenapa saya sudah Oke, saya bayar, bisa tapi tunjukkan fitur wajah saya di premium sini. masih Oke. terkunci? Ini sangat menjengkelkan. Mohon maaf Bu Dewi, saya boleh tahu apa problem Ibu? Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan. 'Kenapa saya sudah bayar, tapi fitur premium masih terkunci?' Ini sangat menjengkelkan. Saya Wah, sudah bayar, tahu. Saya ya tidak ini Bu peduli Dewi tentu maaf atau saja tidak, mengejar kita saya mau sebagai fitur mungkin premium saya kalau segera aktif. customer support apa yang harus kita lakukan? Tentu kita butuh orang yang punya communication skill yang bagus ya. Baik Bu, saya coba technical support. Mudah-mudahan bisa kontak Ibu dalam 24 jam ya. Mohon maaf kembali Bu. 24 jam? Nggak bisa lebih cepat. Saya sudah bayar sekarang, kenapa harus nunggu selama Oke, itu? Saya butuh fitur ini baik. Kira-kira sekarang. kalau seperti ini, Apa yang bisa kamu lakukan siapa yang sekarang jago untuk customer service? mempercepat Apa yang harus saya jawab prosesnya? ini? Saya juga bingung nih, bukan customer service. Mungkin ada yang kasih ide, saya harus jawab apa nih? Oke, apakah ada yang mau kasih saya masukan? Saya harus jawab apa ini kira-kira ya? Oke, ada nggak yang bisa kasih tahu saya harus jawab apa supaya Bu Dewinya jangan marah-marah terus nih? Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu punya pengen cari karyawan, tentu saja dia harus bisa menghandle customer yang suka marah-marah seperti ini. Ini belum marah betul ya. Coba kita coba lagi ya. Oke, Bu Dewi, saya eh, akan usahakan dalam 1 jam ini. Mudah-mudahan Ibu berkenan ya. Oke. 1 jam? Oke, saya tunggu. Tapi kalau lebih dari Ya, 1 jam, ya. saya akan komplain lagi. Jangan sampai mengecewakan saya. Saya sudah lama pakai aplikasi Ya, ini, dan baik baru Bu, kali saya ini ada akan masalah kontak Ibu seperti ini. kurang dari 1 jam. Mohon maaf Bu Dewi, saya berharap Ibu bisa sabar menunggu ya. Sebentar lagi saya akan kabari. Oke, mudah-mudahan sudah baik Ibu ini. Waduh, marah dimarahin saya nih. Sabar? Kamu bilang sabar. Hmm. Saya sudah bayar. Seharusnya saya sudah bisa menikmati fitur premiumnya sekarang. Tapi ya sudahlah, saya tunggu. Tapi ingat, jangan sampai lebih Waduh, dari ini 1 kalau jam. seperti ini tentu saja kita Kalau perlu tidak, kamu akan mendengar dari saya. kemampuan skill ya. Ketika Bapak Ibu punya perusahaan dan pengen punya orang seperti ini, nah tentu saja IPK-nya tidak menjamin Bapak Ibu. Communication skill-nya adalah masalah karakter dan itu culture fit ini belum tentu cocok buat semua. Orang pintar belum tentu bisa menjawab untuk Bu Dewi ya. Baik Bu Dewi, terima kasih untuk teleponnya. Menurut data technical service kami sebenarnya Ibu tinggal perlu restart saja Bu komputernya. Apakah Ibu tidak keberatan restart komputer? Oke.
Ini masih marah-marah juga nih ya. Restart komputer? Oke. Serius? Itu saja? Kenapa dari tadi tidak bilang? Oke, saya restart Nah, sekarang. Tapi kalau ya masih ini belum susah bisa, ya saya sebagai akan customer hubungi kamu service ya. lagi. Jangan kemana-mana. Baik Bu Dewi, terima kasih untuk kesabarannya. Silakan restart kembali dan jika Ibu merasa belum selesai masalahnya bisa telepon saya kembali di nomor saya ini ya 0811 380 889. Terima kasih Bu Dewi. Oke, yes. Ya, oke ya. Untuk Oke, mempercepat saya saya restart sekarang. end-kan. Semoga ini berhasil. Kalau Bagaimana tidak, Bapak Ibu kamu ketika yang kena. bikin ini saya bikin kurang dari setengah jam, caranya saya masukkan, nanti ya saya tunjukkan caranya. Saya masukkan informasi tentang apa sih rubrik daripada seorang customer support itu ya, support produk ya. Dia harus bisa punya kemampuan komunikasi dengan baik. Nah, saya mau katakan yang saya buat tadi avatar itu for free ya, tetapi setiap token yang masuk itu dihargai sekitar 10 kredit ya. 10 kredit itu model bisnisnya adalah kurang lebih 10.000 Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah keluar. Wow, dia cukup saya 3/5, strukturnya 2/5, empatinya 3/5, nggak ada yang 4 ya, active listeningnya 2/5, 2/5. Nah, ini contohnya. Jadi saya punya apa ini? Nilai berapa ya? 51. Aduh, masih rendah Bapak Ibu ya. Memang saya bukan customer service yang baik. Tapi kalau seandainya saya ingin belajar konsultasi, saya bisa tekan konsol. Atau saya pengen tahu nih karyawan saya berapa nilainya. Nah, saya bisa Bapak Ibu bisa nilai tadi, saya bisa ekspor ya. Saya mau tunjukkan dulu, ini ada rubriknya, ini rubriknya di-generate oleh AI juga berdasarkan materi atau material yang saya masukkan, ya. Ada 25%, 20%, 20%, dan 15%. Rubrik ini tergantung Bapak Ibu mau kasih seperti apa. Nah, ini bedanya ChatGPT sama AI tool seperti ini, kita sendiri yang melakukan assessment ya. Lalu kemudian saya mau ekspor nilai saya kirimkan ya. Misalkan saya pengen jadikan ini sebagai gap analyzer, berapa karyawan saya yang misalkan eh, punya skill tertentu, ini kita bisa simpan menjadi bahan atau database kita Bapak Ibu. Nah, ini kan kaitannya dengan misalkan kalau customernya, kalau karyawan saya seperti ini, lalu sebenarnya modul apa yang harus ambil dengan murah supaya dia bisa meningkatkan kemampuan dia, kira-kira seperti itu. Setiap level avatar kita bisa create Bapak Ibu ya. Nah, itu kira-kira concernnya. Lalu kemudian gimana cara buatnya? Nah, cara buatnya simple ya. Bapak Ibu siapkan dokumennya, kita create role play, kita bikin yang quick creation aja. Lalu kita proceed, kita kasih contoh ya, contoh customer customer support. Oke, nah ini customer service. Nah, ini saya sorry ya, saya harus klik dulu ini. Oke. Tadi ada assessment resultnya nih Bapak Ibu. Ini raportnya, Felix, permisi raport saya. izin Yes. mengingatkan untuk timingnya, Pak. Oke, baik. Saya selesai dalam 2 menit, boleh ya? Saya Siap. sorry minta maaf nih kelebihan. Lalu kemudian role-nya saya bisa pilih ya. Role-nya misalkan GS avatar. Lalu role-nya misalkan customer ya. Customer. Lalu kemudian tambah source file, saya create source-nya, misalkan ada ini ada nggak ya yang sudah ada. Oke, assessment. Oke, ini harus masukin file ya, saya nggak siapkan filenya. Lalu kita create scenario, udah langsung jadi gitu ya. Jadinya langsung seperti ini. Oke, saya pikir saya nggak usah terlalu lama-lama ya. Jadi, oke, ada satu lagi ya, paten doa ini menurut saya menarik ya, Bapak Ibu. Saya coba ini dengan cepat ini. Saya create satu perusahaan startup, ide startup namanya Paten.ai. Saya beli domainnya sekitar 3 jutaan, lalu kemudian saya bantu dosen-dosen atau inventor untuk mendaftarkan paten yang biasanya harganya drafting itu 10 jutaan, ini dia hanya bayar di bawah 1 juta. Nah, Bapak Ibu perhatikan kalau ChatGPT yang plus itu, di sini kita bisa create ya. Kita bisa create, tapi saya tunjukkan saja masuk ke GPT, lalu search paten.ai. Oh, mana ini paten? Sorry. Paten. Ini saya create sendiri Bapak Ibu ya, saya paten.ai. Oke, saya search. Oke, mudah-mudahan ini sebenarnya sudah muncul ya. Nah, paten.ai ini adalah by Felix Pasila. Kita bisa search lalu kemudian kita bisa bantu. Nah, paten.ai ini kita bisa create, kita bisa edit ya.
kita masukkan sendiri lokal konten kita. Bapak Ibu bisa bikin mungkin kalau buat dosen bisa bikin Scopus.ai, atau saya mau bikin eh, LLM seperti ChatGPT tapi fokus untuk customer service atau fokus untuk jualan dan seterusnya. Dan ini juga gratis kalau kita sudah langganan yang plus ya. Plus itu sekitar 300 ribuan per bulan Bapak Ibu. That's it. Ini kemarin saya keluar biaya langganan plus, lalu kemudian sekarang sudah pro ya karena lumayan bisa dapat. Ini saya kemudian bayar domain 3 jutaan, kurang lebih habis sudah 6 juta lebih ya bulan lalu. Tapi puji Tuhan bulan ini sudah break even point, saya sudah untung ya. Jadi saya jual ke inventor, mereka bayar 1 juta, saya bikin training dengan menggunakan konsep paten training. Oke, saya pikir itu saja. Mudah-mudahan bisa mencerahkan Bapak Ibu. Kita tanya jawab aja ya. Silakan. Terima kasih banyak Pak Felix. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan reaction untuk seri yang dibawakan oleh Pak Felix pada sore hari ini. Dan mungkin PR-nya Bapak Ibu adalah bagaimana caranya membuat Bu Dewi Iya, tidak marah ya. iya, iya, Bu Dewi tidak Harus marah, baik dipikirkan sekali. bagaimana Keren, membuat Bu keren. Dewi tidak marah. Iya, Oke, iya, terima ya, kasih banyak hebat. Pak. Ya, Terima kasih banyak Pak Felix untuk untuk materi yang sudah mm-mm. disampaikan pada sore hari ini. Sebentar lagi kita akan masuk di sesi Q&A, Bapak Ibu. Tapi sebelum itu, marilah kita untuk membuka kamera dan foto bersama. Silakan Bapak Ibu bisa buka kameranya yang bisa open cam, silakan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin berhalangan atau tidak bisa open cam, silakan bisa menyesuaikan. Saya akan mulai untuk ambil foto. Ada 3 slide di Zoom saya. Jadi silahkan Bapak Ibu, saya tunggu untuk bisa open cam semuanya. Oke, 4 slide. Oke, silakan. Silakan bisa open cam, siapkan senyum terbaiknya. Oke, ya. Oke, saya foto dulu ya, mulai dari slide pertama. 1, 2. Ya, tunggu sebentar. Slide selanjutnya, slide kedua. Oke. Slide ketiga. Oke, next slide terakhir. Ditahan sebentar Bapak Ibu. Ya, oke. Baik, sudah selesai sesi foto bersamanya. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab ini yang mungkin dinanti-nantikan Bapak Ibu ya, karena tadi sudah di kolom chat sudah banyak banget yang mau Iya, tanya ke Pak Felix ini, benar-benar. sangat antusias sekali untuk belajar. Tapi sebelum itu, saya akan buka sesi tanya jawab kali ini untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Jadi mohon bisa raise hand, nanti Pak Felix minta tolong untuk bisa menjawab langsung saja. Jadi setelah peserta menanyakan pertanyaan, Bapak bisa langsung menjawab. Silakan Bapak Ibu yang hendak menanyakan pertanyaan secara langsung kepada Pak Felix bisa raise hand, lalu sebutkan nama dan apa yang mau ditanyakan. Dan saya ingatkan sekali lagi, mohon menanyakan 1 pertanyaan saja karena mengingat waktu ya Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu yang hendak bertanya secara langsung. Kalau belum ada yang mau tanya secara langsung, oke, udah ada. Oke, saya persilakan untuk Ibu Aryani untuk bisa menanyakan pertanyaannya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Felix. Saya sangat tertarik dengan sharing yang dan informasi tentang AI ini. Kebetulan saya juga bekerja dalam bidang edukasi ya, pendidikan, terutama untuk anak-anak dengan kindergarten. Juga ada beberapa murid yang elementary. Nah, mengingat anak-anak lebih tertarik dengan visualisasi juga AI zaman ini, adakah tadi saya mungkin agak cepat ya karena banyak materi yang Bapak sampaikan. Itu saya ingin bagaimana supaya membuat materi pembelajaran itu sangat menarik
dan eh, mudah dipakai untuk anak-anak yang lower grade. Jadi kalau dengan agak complicated kan memang apa mereka belum bisa. Jadi itu aja sih Pak. Mungkin ada Ya, solusi yang tips untuk saya juga mengikuti tidak terlalu sulit karena tadi memang agak ya. complicated ya. Oke, Begitu aja baik. Pak. Terima kasih. Langsung saya jawab aja ya, Bu Aryani ya. Saya sebenarnya tadi sudah share ada satu startup namanya Story Journey ya, Ibu ya. Kalau Ibu bisa lihat sini, sebenarnya di inspirasi sini mungkin ada yang guru-guru ini bikin ya, fun with alphabet games. Jadi kalau kita sebagai guru tentu saja kita berharap eh, ada materi yang kita bisa create ya dengan cara story ya, kita kasih story yang relate relate dengan misalkan bagaimana dengan orang tua, bagaimana hormat dengan guru orang yang lebih tua, dan bagaimana mengasihi saudara sesama dan seterusnya. Kita ngajak integritas, dan memang untuk konteks kindergarten sampai SD kelas 5 saya berharap nonton atau bikin video ini ditemani ya, jadi bersama-sama, tidak sendirian Bapak Ibu, sehingga apa, sehingga anak-anak itu bisa tetap ada contoh ya. Kalau kita bicara mindsetnya Kejar Dewantara tadi, anak-anak yang umur sampai kelas 5 SD itu dia sangat melihat ibu guru atau bapak guru itu sangat-sangat luar biasa. Itu kayak kayak apa yang kita katakan itu seperti perintah buat mereka gitu ya. Itu menurut saya yang kita harus pahami. Bapak Ibu, Bu Aryani bisa bikin modul-modul kita sambil cerita tentang karakter ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin contohnya oke lah. Sambil belajar alfabet ya. Nah, ini versi modelnya adalah HP ya. Okay, Sonia, let's play the alphabet game. Something that starts with A. Easy! Apple! I see an apple in my lunchbox. Your turn. A is also for avocado. My mom packed one for me today. Avocado? That's a hard one for A. Okay, my turn. B. Banana! I have a banana too. Yes. We're so good Mungkin at this. saya Wait, lihat lagi wait! yang lain B mungkin. is also... Ada lagi yang lain. Oke. Oh ini ya, menghargai meja, menghargai beras ya. Ini juga dari guru ini, namanya siapa ya? Nah, saya nggak tahu yang buat ini. Ini contoh kita misalkan mau kasih ilustrasi video, Halo teman-teman. mungkin tidak ada di internet atau di YouTube, kita mau create sendiri dengan culture kita, dengan nilai kita, kita bisa bikin story seperti ini. Hari ini Mia mau bikin video seru tentang perjalanan beras sampai jadi nasi di meja makan kita. Oke. Judulnya, Perjalanan Beras Menuju ke Meja Makan. Keren kan? Ini buat tugas IPS kelas 4 Oh, SD. maaf, ini kelas 4 ya, bukan TK. Pertama-tama, petani menanam padi di sawah. Mereka membajak sawah dengan traktor atau kerbau, lalu menabur benih padi unggul. Benih padi itu kecil banget, tapi nanti akan tumbuh jadi tanaman padi yang tinggi dan hijau. Bayangin deh. Setelah sekitar 3 bulan, padi mulai berbuah. Buahnya itu yang kita sebut gabah. Warnanya kuning keemasan. Gabah ini masih keras dan belum bisa langsung dimakan. Jadi, harus dipanen dulu dengan sabit. Petani memanen padi dengan memotong batang padi yang sudah menguning. Wah, pemandangannya indah banget. Setelah dipanen, Oke, saya gabah coba percepat ya Bapak Ibu. Mungkin. setiap butir nasi itu berharga. Gimana, teman-teman? Sekarang sudah paham kan betapa pentingnya menghargai nasi? Yes. Nah, Semoga video ini bermanfaat dan Bu Aryani tadi bisa mulai subscription yang for free, tapi ini terbatas satu video per hari. Lalu kemudian kalau kita bikin ini suaranya sudah tidak support, kita bisa rekam sendiri suara. Jadi ini platform yang bisa free dan juga bisa berbayar ya. Kebanyakan guru-guru banyak yang pakai free, tapi mungkin sehari sekali dan voice-nya terbatas ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pengen punya kemampuan yang banyak, misalkan ada budget misalkan dari
perusahaan atau dari sekolah bisa menggunakan yang standar yang 75.000 per bulan, dan yang paling mahal kita ada sekitar 350.000 ya. Ini bukan jualan, tapi paling tidak Bapak Ibu saya sarankan pakai yang free dulu aja ya. Oke. Dari saya mungkin Bu ini apakah cukup menjawab ya atau Oh, sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak, untuk yes, penjelasannya. oke, baik. Kami ada di YouTube juga, Bu, di YouTube, Instagram, beberapa jenis, misalkan bikin cerita ya. Kami bikin cerita maling kundang yang bertobat pada ibu. Jadi ibu dia tidak durhaka tapi menjadi anak yang baik ya. Dia sebelum dia dikutuk, dia tiba-tiba bertobat. Dan juga kami punya cerita misalkan Sura dan Baya ya. Surabaya itu antara buaya dan hiu. Kita bikin ceritanya bukan sekedar berantem tapi menjadi sahabat begitu ya. Jadi kadang ada banyak cerita di Indonesia kita bisa tulis ulang dengan tujuan untuk membangun culture, membangun karakter anak-anak kita. Jadi anak-anak kita banyak yang tidak tahu cerita-cerita tentang Maling Kundang, tentang Surabaya, tentang apapun kita bisa cerita ulang dengan versi kita, dengan karakter yang kita mau ada dalam cerita itu. Dan bagi saya itu sangat baik kalau misalkan itu dibuat dengan biaya yang murah ya. Tentunya kita bisa start dari for free. Itu Bu Aryani, masukan Ya. saya. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Aryani pertanyaannya. Selanjutnya Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand. Kalau misalnya belum ada yang raise hand, saya akan menuju pertanyaan yang ada di kolom chat Pak Felix. Yes, Oke, ini saya tadi sudah sempat mencatat beberapa di dokumen saya dari Ibu Elsie Hombing. Dengan kurikulum deep learning di Dikdasmen, bagaimana pengaruh computational thinking yang akan diterapkan di antaranya adalah AI. Sebaiknya bagaimana penggunaan AI di Dikdasmen ini Pak, agar benar-benar terlihat keberhasilan murid belajar secara mendalam. Silahkan Pak Felix. Ya, oke, Bu Ane, semoga ini teman saya kuliah dulu ya. Bu Ane, jadi kalau tentang konsep deep learning itu memang menurut saya yang perlu kita bangun di anak-anak di bawah K12 khususnya di kelas sampai kelas 5 tadi adalah computational logic ya, kelas SD. Jadi supaya logika dia itu diarahkan untuk terstruktur culture fit ya menurut saya sesuai dengan konteks budaya gitu ya. Jadi logikanya adalah kalau dia dikasih banyak case ya, kalau dia berantem dengan temannya apa yang harus dilakukan. Jadi kita bikin ke case yang logik gitu ya. Eh, Mengajar deep learning itu tidak harus bentuknya programming, tidak. Jadi eh, biasanya kita starting dari menyusun cara dia berpikir ya, mengambil keputusan dan keputusannya harus logik. Oke, untuk SMK ya, jadi berarti kita siapkan dia untuk berpikir logik dengan kaitan dia harus mencari pekerjaan dan pekerjaan itu relatif dengan relasinya dengan bidang yang diambil ya, misalkan otomotif ya. Jadi dia harus mulai belajar sebenarnya untuk menjadi seorang otomotif yang baik. eh, Cara berpikir saya, computational thinking saya itu seperti apa. Jadi ini bukan masalah programming ya. AI itu sebenarnya adalah masalah logika berpikir, dan logika berpikir itu kita mau arahkan ke hal yang baik atau yang buruk. Jadi kalau saran saya sih sebenarnya eh, semua materi yang membuat dia itu menjadi pribadi yang baik, apapun mau pakai Gemini Pro, mau pakai ChatGPT, ChatGPT Plus Pro itu sebenarnya tidak masalah. Nah, yang kedua, jangan lupa bahwa ini tools deep learning yang didesain oleh pendidikan kita sebenarnya adalah supaya punya kemampuan personalized learning. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Maksudnya adalah kalau ada anak yang terlambat belajar bidang tertentu, misalkan matematika, dia belum tentu bodoh gitu ya. Dia belum tentu bodoh. Dia cuma butuh pengulangan, repetition. Dan ada soft skill yang sangat penting dalam hal pengulangan itu adalah resilience ya. Kemampuan dia untuk terus gagal dan bangkit lagi. Gagal dan bangkit lagi. Tidak diajarkan di sekolah manapun. Resilience itu adalah pengalaman seseorang untuk kembali bangkit meskipun dia jatuh berkali-kali. Dan saya terus terang menikmati proses jatuh berkali-kali. Mungkin banyak tidak tahu, saya juga dulu waktu S1 hampir DO, saya S2 hampir DO, saya S3 juga hampir DO ya. Jadi maksud saya proses itu membangun karakter saya untuk menjadi seorang yang
ya mungkin ditolak 1 sampai 10 kali tidak ada masalah begitu, karena saya sudah terbiasa sejak kecil, sejak kuliah bahwa saya adalah orang berharga di mata Tuhan, saya adalah ciptaan yang baik, dan ketika saya jatuh tidak tergeletak. Nah, itu menurut saya adalah salah satu soft skill yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan manapun, dan biasanya untuk R&D, orang-orang yang suka trial and error itu sangat dibutuhkan orang seperti ini. Dan harganya tentu saja sangat mahal, orang-orang yang selalu punya resilience soft skill ya. Dan GPA tidak penting dalam hal itu. Nah, itu menurut saya salah satu contoh kenapa vokasi khususnya SMK itu perlu menyiapkan anak-anaknya itu supaya meskipun dia gagal apalagi dalam hal vokasi, banyak hal yang dilakukan try and error ya. Dia terus mau belajar, mau mengembangkan diri, tidak mudah malu, dia bangkit lagi ketika dia jatuh. Dan sebenarnya hal seperti ini cocok banget untuk AI yang masuk ya. Karena apa? Karena AI itu tidak eh, bukan seperti guru yang kejam ya. Kalau kayak tadi kan customernya kejam banget. Tapi kalau AI itu bisa didesain, ya oke, kamu coba lagi, kamu coba lagi. Bahkan guru sebaik apapun kadang tidak sabaran dengan anak yang selalu terlambat merespon, tidak paham-paham, tapi AI bisa sabar. Makanya kenapa dalam hal personalized learning AI itu yang the best lah, terbaik banget ya. Kita bisa desain dia menjadi guru yang selalu pemaaf dan selalu memberikan motivasi dan seterusnya. Manusia aja belum tentu bisa sampai segitu. Kenapa? Karena AI kadang tidak perlu passion ya, tidak perlu motivasi khusus, dia yang penting dikasih energi, listrik jalan terus, tokennya jalan terus, it's okay, tidak ada masalah. Oke, kira-kira begitu Bu Ane, masukan saya. Semoga menjawab pertanyaannya Bu Ane ya. Ini temannya Pak Felix ternyata. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari Ibu Irawati. Saya akan share pertanyaannya via kolom chat. Yes. Bagaimana mengaitkan matkul bahasa, misal bahasa Inggris dengan kemajuan AI? Apakah dengan linknya? Apakah dengan linknya? Apakah dengan linknya? Mungkin Bu Irawati bisa memperjelas maksudnya apakah Bagian dengan terakhir linknya ya. ini? Iya, bagian terakhirnya Ibu. Hmm. Oke. Oke, sambil menunggu eh, bagian terakhir yang dari Bu Irawati itu ada pertanyaan dari Ibu Meiske dari Universitas Hmm. Otto Geisler Papua. Ini beliau ingin tahu kontaknya Bapak nih Pak. Tertarik dengan PJJ Oh, dan oke. ingin tahu lebih banyak. Ya, Menghubungi ya, nomor ya. mana Pak? Ya, mungkin bisa Oke. misalnya ada Dengan yang senang hati, mau Bu. tertarik Saya dengan kasih apa yang nomor ini ya, kalau untuk PJJ, ya kita bisa bantu. Saya Bu Oke, Irawati bisa di-unmute, Mbak Sonia. oke, Bu Irawati sebentar. Sanjaya minta tolong di-unmute. Oke, siap sebentar ya Ibu ya. Mm-mm. Oke, bagaimana mainkan mata kuliah bahasa Inggris dengan kemajuan ini? Apakah dengan link? Oh, oke, mungkin saya gambarannya adalah tadi ya, ada saya menjawab dulu Bu Irawati. Mungkin bisa langsung aja Bu Irawati kalau boleh, Ya, maksud saya itu mumpung gini, sedang. Pak. Ya. Sekarang sebetulnya belajar bahasa Inggris atau bahasa, karena saya dari teologi Yunani dan Iya. sebagainya, itu Hmm. sebetulnya sekarang banyak. Tapi sekarang saya hanya fokusnya ke saya punya aja, yaitu karena saya Hmm. dosen bahasa Inggris. Satu, misalnya pertama, apakah ada satu link atau ada satu, Mm-mm. bukan link, bukan aplikasi, Tools satu ya, website atau apa? tools Oh ya, yang oke. dipakai bukan cuma saya supaya Mm-mm. mahasiswa itu menjadi lebih menarik gitu ya. Hmm. Misalnya saya punya artikel, eh, saya mau jadikan AI jadi ada suaranya, ada orangnya, sehingga Hmm. mereka bisa belajar sendiri. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu salah Ya, satu. ya. Terus yang kedua, bagaimana bisa misalnya membuat diktat yang Hmm. jadikan seperti AI, jadi semacam pembelajaran sendiri di rumah. Diktat, oke, diktat yang jadi maksudnya berupa video, berupa apa Bu? Berupa Ya, kalau enggak video, kayak ya diktat yang ya itu lupakan deh, yang yang bisa itu aja. berbicara. Oh Ah, gitu. tapi artikel aja, artikel yang bisa Ah, saya ganti menjadi AI dengan oh suara oke. dan gambar visual. Oh ya, oke, oke, oke. Soalnya tadi saya sudah demo ya Bu ya, saya contoh lah kembali. Kasih linknya eh aja, Pak. oh linknya Bu, ini Bu, ini linknya Bu, silakan. Ini ada yang for free ya Bu ya, namanya Mhm. Elwin.ai Bu. Silakan ini Elwin.ai ini. eh,
Waduh. Elwin, sebentar ya, saya copy aja dulu ya. Ya, di copy Sebentar aja, Pak. nih. Saya Ini kirim baru ke, saya belajar. ya, Ibu, sebenarnya ini Ibu tinggal masuk, saya tunjukkan nanti caranya. Ibu tinggal masuk ke elwin.ai, lalu kemudian sebentar ya, saya coba, mana tadi nih? Mohon maaf kalau saya kurang Yes, pandai seperti anak-anak muda. no problem, Ibu. Karena usia saya sudah 72 tahun, Pak. Puji Tuhan, Ibu, tapi jangan khawatir, umur 70 masih bisa untuk memanfaatkan teknologi yang Ya, Tuhan sudah izinkan oh kita ini untuk ya, kebaikan ya. HTPS ya, Elvin Sebentar, ya. hati yes. Nah, saya mau tunjukkan sedikit aja Bu, mungkin Ya, ya, supaya oke. Ibu bisa pakai. Saya daftar dulu ya. Tentu saya kalau daftar pasti menggunakan email, misalkan pakai Gmail, lalu kemudian mana ini sebentar ya. Ini untuk tertentu dia for free ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bayar juga ini untuk schedule. Oh sorry, maafkan saya harus mana ini ya? Karena saya tidak bisa masuk nih. Oke, ini misalkan saya punya akun sudah saya daftarkan. Kalau belum saya lockout ya. Nah sekarang saya sudah masuk. Di sini saya masuk ke Elwin Studio, Bu. Nah, Elwin Studio ini saya pengen membuat avatar, nanti saya ganti wajah saya ini. Ini wajah avatar saya ini, Assessment AI by Felix Pasila. Saya create new role play, ya. Lalu saya create quick creation, ya. Saya proceed. Jadi tadi quick creation, saya proceed. Lalu saya kasih judul, ini harus ada judulnya apa Oke, tes bahasa Inggris misalkan. oke. Saya mau tes bahasa Inggris, ya, ini tidak perlu karena tidak wajib. Role-nya seperti guru, guru ya. Hmm. Role-nya juga guru English ya. Hmm. Ini, sorry saya guru, Ibu sebagai guru bahasa Inggris. Nah, Ibu kan tadi punya source file. Nah, Ibu masukkan source filenya sini, Hmm. PDF-nya. Saya tidak tahu PDF-nya apa, tapi kita bisa masukkan lewat mana. Kita upload nih file sini, Bu. Kita Hmm. upload nih file, Harus dalam upload bentuk filenya. PDF ya, Pak ya? Kalau Word nggak bisa Biasanya ya? Word PDF coba, Bu. Tapi biasanya lebih bagus Oke, kalau PDF ya. oke, I'll do it. Ibu masukkan, saya nggak punya, tapi contoh saja saya masukkan di sini. Saya masukkan ke dalam, saya upload, ya. Mhm. Lalu Ibu sudah kasih judul. Nah, kalau kita mau lebih detail lagi, kita jangan daftar yang quick create, tapi kita daftar yang advance. Ini quick create-nya membantu Ibu lebih cepat untuk bikin aja. Nah, Mhm. ini guru bahasa Inggris akan melakukan mungkin ya, kan apa ya, pembelajaran, mungkin belajar IELTS ya untuk siswa SMA atau SMK ya. Jadi materinya harus kita sudah kasih tahu, oh buat siswa SMA SMK. Apalagi yang kurang, skenario-nya adalah guru. Ibu tadi namanya siapa? Ibu Irawati ya? Ya, betul. Irawati guru Inggris. Nanti Ibu bisa ganti wajahnya ya, bisa ganti avatar. Selesai, kita tunggu 2 menit, avatar Ibu sudah selesai gitu ya. Oh gitu ya. Ya, Ibu tidak perlu punya kemampuan programming AI dalam hal ini, Iya, betul. tapi kemampuannya adalah eh, bagaimana bahasa atau materinya itu disiapkan dengan baik supaya AI-nya bisa mentuning juga dengan baik. Nah, itu kira-kira Nanti sebentar mereka belum ada sudah selesai. otomatis ada suaranya ya, Pak ya? Oh, otomatis Ibu. Nanti kita coba langsung ya. Ini sudah harusnya ada ini. Ini Mana ya? HTPS Elvin A itu punya Bapak atau punya orang lain? Punya startup Bu, punya Oh, punya startup. Orang lain startup. kebetulan punya teman saya. Ini sudah jadi. Oke. Mana dia? Yes, ini dia. Mana? Irawati guru bahasa Inggris. Nah, wajahnya Ya. bukan wajah Ibu, tapi sudah jadi. Mhm. Go setup. Kita pakai yang speech ya karena bahasa Inggris. Mhm. Lalu kemudian, nah ini linknya di atas Bu, Elwin AI bla 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 ini kita copy, Ya. kita kirimkan ke Ibu biar Ibu bisa pakai. Ini saya Ya, kirim ya. saya mau coba dulu. Coba ya, saya kirim ke Ibu Oh. aja nih biar Ibu Nanti bisa. sesudah Yang lainnya juga apa? boleh nih. Ya, Sudah jadi nih. seminar ini saya bisa coba. Oke, tapi tadi ya filenya keliru ya karena saya masukin file tadi sembarang, tadi harusnya Ya, ini enggak apa-apa. adalah file isinya adalah modul bahasa Ibu. Nah, sekarang start roleplay. Hmm. Oke. Hmm. Saya ketemu dengan Ibu Irawati. Selamat pagi. Hari ini kita akan mulai belajar tentang IELTS.
Apa yang ingin Hmm, kalian ketahui tentang Nah, IELTS? saya mau tes betul. IELTS Bu Irawati, bisa dibantu kah? Mm-mm. Selamat pagi juga. Tentu saja bisa. Saya Irawati. Dan saya senang sekali bisa membantu kalian mempersiapkan diri untuk tes IELTS. Nah, karena kamu mau tes IELTS, apa yang Hmm. pertama kali ingin kamu ketahui atau pelajari tentang IELTS ini? Hmm. Apakah kamu sudah tahu apa saja bagian-bagian dalam tesnya? Oke Bu, can we speak in English Bu Irawati? Tentu saja bisa. But just to be clear, are you asking if we can speak in Oke, English or if we should speak in English? I'm happy to do either, oke, but I want to make sure I understand what you're asking. oke. What are your goals for our Ya, conversation kira-kira today? begitu ya Bu Irawati ya. Jadi kita bisa switch ke bahasa Inggris. So far Indonesia Inggris saja. Tapi sebenarnya di belakangnya ini ada Elephant Labs AI yang sebenarnya bisa berbahasa sampai 40 ya. Makanya kenapa kita juga bisa desain untuk bahasa Mandarin, bahasa Malaysia atau Thailand, Vietnam dan seterusnya. Itu kira-kira Bu. Nanti dia akan keluarkan result. Nah, resultnya ini kalau kita mau bikin lebih detail, kita harusnya buat apa? Buat rubrik yang bagus. Jadi rubrik bagus ini eh, kita jangan AI yang menentukan, tapi rubriknya kita yang tentukan, Bu. Jadi ini contoh tadi ya, ada rubrik 25%, 25%. Seterusnya ini AI yang create, Bu. Tapi bayangan saya Ibu harus punya standar sendiri ya. Jadi untuk meng-create itu tadi. Eh, So far ini yang bisa Ibu pelajari dengan free dan bisa bikin lalu kemudian linknya bisa Ibu kirim ke anak-anak Ibu, mahasiswa Ibu atau anak-anak 12 Ibu. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, Pak, jadi andaikan saya sudah melakukan, tapi mungkin ada Mm-mm. kendala, mohon maaf Mm-mm. karena masih terlalu muda saya. Itu apakah Iya. ada seperti satu short course di mana Hmm. saya, ya, itu apakah ada dari Petra atau dari mana yang bisa membantu? Iya, Saya sebenarnya cari yang itu sederhana aja, Pak. iya, iya. Kita bisa bikin course tapi biasanya ada waktu-waktu tertentu ya. Eh, kita belum khusus membuat training itu karena ini memang startupnya juga masih baru. Tapi kalau Ibu berkenan, coba deh kita adakan kerjasama dengan Petra, mungkin beberapa guru, beberapa sekolah gabung ya, kita bisa Oke. buat pengabdian masyarakat ya Bu. Nanti kalau gitu saya kontak sama Hmm. Bu Sonia Bu aja Sonia, ya kalau boleh, saya butuh boleh. ya. Yes, dengan Oke, senang terima hati. kasih banyak Pak. Itu Pak Dantum, Sama-sama. Oh iya, ada Pak kolega Dantung nih. saya. Kasih, ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Wirawati. Oke, satu kesempatan lagi. Ada Pak Daniel ya, hendak menanyakan pertanyaan. Pak Silakan Daniel, Pak. Ini Pak Daniel ya. satu pertanyaan lagi ya Pak Felix ya, satu pertanyaan Oke, terakhir. Ya, selamat sore, Shalom, Pak Felix. Shalom Pak. Jadi melanjut dari Ibu Irawati, lanjutan ini. Mm-mm. Jadi artinya kalau memang buat diktat itu bisa seperti itu. Pertanyaannya saya adalah karena kan ini kan kemajuan teknologi ini kan terus setiap waktu itu bisa berubah. Ya. Jadi maksud saya dengan diktat yang saya bikin hari ini seperti itu, apakah itu bisa dijamin dengan pengetahuan yang ada dalam diktat itu, bisakah itu ada perubahan dalam waktu 1 semester? Ini waktu yang saya bikin sendiri ya 6 bulan. Mm-mm. 6 bulan ya. Sementara saya nggak tahu ya, apakah kan saya bilang tadi setiap waktu, artinya kalau setiap waktu 1 jam pun bisa berubah kan begitu. Iya, Nah, iya. cuma maksud saya bertanya itu berkenaan dengan kegiatan saya. Kegiatan saya ini juga bisa ceramah baik itu di manapun termasuk di tempat ibadah gitu, Mm-mm, atau mm-mm, disebut sebagai pengkhotbah lah gitu. mm-mm. Sehingga Oke. kalau saya diundang misalkan ya di Mm-mm. luar negeri gitu ya, di New York misalkan, gitu, kan saya nggak perlu ke sana, cukup kirim itu aja toh, bisa seperti Ya, itu ya. kan. Nah, cuma maksud saya, apakah yang saya mintakan ke AI itu draftnya sudah ada pada waktu hari Mm-mm. ini, digunakan minggu depan.
Nah, apakah dijamin itu tidak akan berubah begitu? Paham ya maksud saya? Kurang Isinya paham itu Pak. apa? Yang disebut Isinya tidak berubah itu apa? berubah, Oh, berubah berubah. isinya Oh, berubah. apa? Ah, ah. Oke. Karena kan Apakah diktat kemajuan, Bapak toh ini kan berapa? ilmu kan kemajuan Iya, terus iya, gitu. iya. Gitu. Bapak taruh Ya itu diktatnya sih. di mana, Pak? Kalau boleh tahu, Ya, Pak. ya. Taruh diktatnya berupa apa? PDF kah atau video atau teks Ya atau video, gimana? nantinya video, Video. video Oke, kan. oke. Jadi Ya, live, seperti live kan gitu loh. yes, betul. Gitu. Itu aja sih Oke. pertanyaan saya. Kalau toh memang tidak ada perubahan itu, ya Mm-mm. artinya aman dijamin tidak ada perubahan, ya Hmm. oke lah gitu loh. Cuma kalau ada Ya, perubahan ya. kan juga khawatir juga kan. Jadi Iya, saya iya, harus iya. update terus kan gitu loh. Perubahan yang dimaksud ada orang yang berniat jahat merubah video Bapak menjadi video yang tidak ini ya, Pak, Iya, termasuk tidak itu juga. signifikan. Oke. Betul, 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 Baik, betul. baik, Pak. Oke, Pak. Saya mungkin usul ya, kalau itu bentuknya video, kita bisa taruh di YouTube kok, Pak. Ya, kita bisa taruh di YouTube. Saya mungkin bikin YouTube-nya bisa tertutup juga sih, Pak. Story Journey ya. Saya nggak tahu ini bisa diakses nggak. Kita juga punya YouTube nih. Mana Story Journey? Aduh, mudah-mudahan. Story Journey. Ups, oke, mudah-mudahan ada nih. Nah, ini Story Journey, Pak. Kita punya YouTube. Jadi sebenarnya kita bisa bikin channel YouTube free. Setiap kali kita bikin video yang kita hasilkan dari materi kita, itu kita bisa taruh di sini ya. Ini Bapak Ibu bisa minta tolong juga kalau ada waktu untuk masuk ya, bisa lihat-lihat hasilnya, minta tolong juga untuk subscribe dan like ya, supaya ini bisa berguna. Saat ini kita sudah ada sekitar 4.000 guru ya yang menggunakan Story Journey, lebih dari 4.000, dan ini ada beberapa tutorialsnya. Saya tunjukkan ini sebenarnya kita bisa belajar sendiri. Dan ini adalah hasil dari guru-guru bagaimana mereka membuat modules ya. Ada juga membuat komik, kartun dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu di sini sebenarnya kalau kita taruh di YouTube, kita sebenarnya nggak usah khawatir dengan apakah ada orang yang mau copy lalu kemudian merubah. Saya pikir dia mungkin kurang kerjaan juga kalau dia ambil video lalu kemudian dirubah sendiri. It's okay kalau dia mau pakai itu untuk hal yang baik dan hal yang jahat. Kita tidak bisa membatasi ada orang yang menggunakan sesuatu dari kita untuk creation yang baik maupun yang buruk. Tapi kita sebagai seorang yang punya imago Dei, seharusnya kita hanya fokus pada sesuatu yang baik, dan kadang kita tidak terlalu peduli dengan apa yang orang lain lakukan begitu ya, karena daripada saya memikirkan orang lain berniat jahat terhadap apa yang saya buat, kenapa saya tidak membuat sesuatu yang jumlahnya sangat banyak signifikan sehingga orang lain pun kalau mau mencoba untuk hanya meniru dan membuat video saya jadi jelek ya it's okay juga, silakan aja, kita saling kuat-kuatan membuat konten. Nah, problemnya adalah sebenarnya Bapak Ibu, yang jadi masalah buat saya sebagai seorang pengajar, itu konten yang baik itu terlalu sedikit, sementara konten yang jahat banyak banget gitu loh. Itu Iya, problem betul. sebenarnya. Jadi kalau Betul. kita mau lihat konten yang jahat, nggak usah kita cari-cari, selalu ada gitu. Satu konten yang baik, jangan-jangan ada 100 konten yang jahat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya supaya konten yang jahat ini jangan dimanfaatkan untuk ChatGPT menjadi rule atau algoritma, kenapa kita tidak fokus untuk create konten-konten yang baik? Bagi saya itu jauh lebih bermanfaat daripada kita berusaha untuk membentengi diri. Jangan-jangan kita tidak melakukan sesuatu ini. Mending kita fokus untuk share sesuatu yang baik. Setiap hari kalau perlu kita tulis hal yang baik. Kalau perlu Story Journey kita pakai untuk menulis video yang baik, kita publish di YouTube, publish di IG, publish di TikTok. That's it, daripada ada banyak orang yang kerjanya menipu tiap hari juga, dan itu jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, jadi problem sekarang ya Bapak Ibu, mana orang baik itu yang juga sharing hal-hal yang baik. Kebanyakan orang baik ya lebih senang diam dan tidak melakukan banyak hal. Itu concern saya sih sebenarnya. Ya. Oke. Itu Pak. Terima kasih Pak Felix. Bisa diam Ya. atau memang tidak tahu berbuat apa juga sih. Tidak tahu berbuat apa, dan sekarang dengan adanya AI, Bapak Ibu bisa melakukan hal yang baik sekarang. Sharing nilai-nilai kita dalam bentuk video, taruh di YouTube. Biayanya berapa? Gratis kok, ya kan? Udah banyak yang gratis nih, kayak gitu kira-kira. Iya, sip. Makasih Pak Felix. Makasih. Sama-sama Pak Daniel ya. Tuhan berkati ya. Sama-sama Pak, Tuhan berkati Pak. Ya. Terima kasih Pak Daniel untuk pertanyaan yang luar biasa. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Ya. Tetapi Pak Felix, ini ada pertanyaan menarik dari salah satu peserta. Adalah
Tadi yang soal video promosi UK Petra, apakah Ya, sudah video selesai promosi. ya? Apakah bisa Video ditampilkan? promosi. Nah, Bapak Ibu ini perlu Silakan. kesepakatan nih. Apakah Bapak Mm-mm. Ibu bersedia mungkin waktunya nambah 5 menit lagi? Apakah Ya, masih ya. oke kira-kira? Kalau bisa masih oke, silakan kasih reaction untuk bisa lihat hasil tadi yang di inputan yang disampaikan oleh Pak Felix waktu materi tadi. Mm-mm. Oke, oke ya. Ini banyak yang penasaran nih Pak. Silakan Pak. Apakah sudah jadi ya videonya tadi? Oh iya, video yang tadi ya. Iya, Waduh, ha-ha. sorry, saya mau minta maaf tadi saya sempat, aduh, sampai lupa nih. Oh, maaf ya. Creation, read, mana tadi ya? Oke. Quick read, seharusnya sudah nih. Ini Petra Fir ini ya, Petra Ya, tadi viral Pak, video yang ya. video promo Aduh, Kapetra ini ada yang penasaran nih, waduh, gimana hasilnya? Oke, sampai Bapak lupa Ibu sudah finishing. sepakat. Oke, Bapak Ibu sudah sepakat kalau misalnya iya, bisa iya, iya. di-extend 5 menit. Silakan Pak. Oke, Semoga saya seperti itu. saya nunggu. Aduh, mohon maaf ya. Seharusnya saya ini sudah harusnya jadi berapa menit yang lalu harusnya. Nggak Oke, apa-apa kita Pak. tunggu saja. Ya, mungkin sambil ada yang bertanya ya, Mbak Sonia ya. Kita Oke. tunggu videonya di sini. Ya, Bapak Ibu ini bisa misalkan untuk bikin video branding ya. Kira-kira jadinya seperti apa? Hanya dikasih cerita. Kalau bisa ceritanya agak panjang, lalu kemudian kita manfaatkan quick read. Dia jadinya seperti apa? Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Oke. Masih menunggu ya Pak Berarti Masih videonya? menunggu ini, mohon maaf ini mungkin 5 menitan ya. Silakan kalau Oh, ada pertanyaan. oke, oke. Masih menunggu. Saya tadi lupa rendering nih. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tambahan. Sambil saya Oke. lihat hasilnya. Baik. Mungkin ini ada Hmm. pertanyaan dari Bapak Priyono. Iya. Oh, Pak Prino tadi ya tentang, saya kira Ya, pertanyaan ada Pak Prino relevan banget. di satu sisi Bisa AI dibacakan memberikan lagi? kemanfaatan besar, tapi di sisi lain Ya. memiliki aspek sebaliknya. Di dunia pendidikan, Mm-mm. bagaimana pandangan Bapak terkait AI yang dapat mengancam eksistensi pengajar atau dosen, menurunkan Mm-mm. originalitas karya ilmiah dan membangun opini menyesatkan? Silakan Pak, ini bagus sekali Yes. pertanyaannya. Oh, bagus banget pertanyaan ini Pak. Ini kok susah banget sih Pak ya pertanyaannya. Eh, Pak Priyono, jadi tadi ya, kalau kita eh, lihat bahwa nanti bisa saja di satu sisi bisa membantu saya untuk misalkan saya dosen, saya bisa minta bantuan AI, mungkin saya akan bikin namanya Scopus AI gitu ya, untuk membantu saya untuk generate paper yang idenya sudah saya masukkan begitu ya. Jadi ada startup namanya Scopus AI, itu punyanya Elsevier, itu publikasi jurnal ternama di dunia, itu membuat Scopus AI. Tujuannya apa? Supaya dosen-dosen peneliti itu bisa memasukkan idenya, dan Scopus AI itu bisa dipakai untuk melihat mana sih yang baru dari ide ini dibandingkan sama database yang sudah ada. Nah, menurut saya hal seperti ini malah membantu Bapak Ibu untuk AI ini dipakai untuk meng-create sesuatu eh, state of the art yang baru gitu ya, paper yang baru. Jadi tidak selalu mindset kita adalah kita pakai AI untuk meng-create paper, lalu kemudian paper tersebut kita masukkan ke dalam Scopus DTA, dan Scopus DTA bisa melihat apakah ide yang kita bangun ini sesuatu yang baru atau tidak. Nah, bagaimana dengan originalitas kita tadi? Nah, original itu sesuatu yang muncul karena kita bisa jadi banyak membaca, atau kita punya problem ya, misalkan konteksnya kita bicara satu metode, tapi problemnya itu kita hadapi, kita rasakan, lalu kemudian kita eh, menggunakan Scopus.ai untuk membantu kita untuk arrange ide-ide kita menjadi sebuah tulisan gitu. Bagi saya itu hal yang luar biasa menarik, karena tujuannya adalah bagaimana tulisan kita itu membantu manusia eh, untuk melakukan suatu hal yang lebih efisien. Nah, tetapi kalau hanya sekedar tujuannya adalah supaya banyak-banyakan dan supaya naik pangkat, kita tidak peduli dengan misalkan integritas kita. Nah, ini kan bukan ranah kita untuk menilai orang, karena yang penting kita sendiri sebagai pribadi itu adalah pribadi yang imago Dei tadi, Pak. Kalau saya pikir seperti itu. Sepanjang saya tidak membuat orang itu melakukan sesuatu yang buruk atau negatif, saya fokus pada hal yang baik. Bagi saya, AI sudah punya dua mata sisi. Jadi biarkan orang lain melakukan hal yang baik, dan ada orang lain yang melakukan yang jahat. Saya pro yang mana? Itu bagi saya mindset yang saya kembangkan ketika saya mengembangkan banyak produk-produk AI.
Dan tujuan produk AI yang saya bangun jadi perusahaan yang benar-benar bisa membantu manusia. Dan bagi saya itu adalah legasi ya. Kalau ada orang lain yang melakukan itu untuk hal keburukan, untuk menipu dan untuk sesuatu yang sifatnya hanya untuk personal, pribadi, berarti dia punya problem dengan imago Dei tadi. Dan bagi saya itu bukan urusan saya ya. Dan bahkan pemerintah pun juga belum tentu bisa men-challenge atau mengantisipasi hal seperti itu. Itu cara saya berpikir sih Pak. Mudah-mudahan kalau tidak sesuai, mohon maaf ya. Saya pikir saya lebih fokus pada bagaimana membangun legasi yang baik daripada memikirkan orang lain melakukan hal yang buruk, atau bahkan saya sendiri pengen melakukan hal yang buruk tadi Pak. Gitu kira-kira. Baik, sangat luar biasa Yes. sekali jawaban dari Pak Felix. Semoga jawaban ini menjawab pertanyaan dari Pak Priyono ya. Oke, Pak Felix, apakah Ya, videonya sudah jadi? belum, ini mungkin 1-2 menit lagi. Mungkin kalau ada satu pertanyaan, kalau Oh, Bapak Ibu oke, nggak keberatan, baik. Iya, mohon iya, maaf iya. ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Bapak Ibu apakah berkenan masih menunggu ya? Udah. Ya, Sudah? udah ada nih, udah ada. Oke, Coba sip. ya kita. Ya, ini yang dinanti-nanti. Yes. Silakan Pak Felix bisa Oke, share saya screen. lihat nih. Oke, ini 3 menit ya. Belum share screen, sorry. Bentar, saya share screen dulu. Oke, share screen nih. Mudah-mudahan bisa kelihatan Bapak Ibu. Oke, ini kelihatan kah Bapak Ibu? Kelihatan Pak Felix, kelihatan. Yes, kita tutup dengan video apa namanya? Bagaimana bikin branding Petra ya. Oke. Bro, kita harus bikin video promosi Petra yang viral. Yang heboh. Viral Sai Bowl, Tapi Isinya APA. APA apa ya? Jangan Kuma Joget Gak Chilas. Ini orang bahasa Inggris belajar bahasa Ya, Indonesia ya. joget-joget keren lah. Terus, kasih efek-efek yang bikin mata melek. Petra ITU Campus Unggulan, Bukan Tempat Dujum. Kita Harus Tanjalan Kualitas Akademiknya. Akademik? Bosenin. Siapa yang mau nonton video tentang dosen ngomong? Bukan Jitu. Kita Bisa Bikin Animasi Oke. Yang Jelasin Rizatrizat Karen di Petra. Animasi? Mahal. Mending kita sewa drone, bikin video dari atas kampus. Kelihatan megah. Megadong Gak Kukup. Nggak cukup. Kita Harus Tunjukan Kehidupan Mahasiswa di Petra. Kijiatin UKM, Akara Campus. Ah, ribet. Mending kita bikin challenge di TikTok. Pasti banyak yang ikutan. Challenge Yang Relevant Sama Petra Dong. Jangan Kuma Joget Gak Jilas Lagi. Oke. Gimana kalau challenge bikin robot? Kan Petra jago robotik. Nah, ITU Baruide Bagus. Tapi Jangan Lupa, Kita Juga Harus Kasih Info Tentang Beasiswa. Beasiswa? Oke deh. Tapi kita bikin infografis yang keren, jangan cuma tulisan doang. Setuju. Kita Juga Harus Wawankara Alumni Yang Sukses. Bayar Kailan Mahasiswa Termotivasi. Alumni? Oke, tapi yang masih muda dan gaul. Biar relate sama anak-anak sekarang. Sip. Jadi, Kita Gebunjan Semua Id Kita. Video Yang Hebo, Tapi Tetap Informatif. Oke. Kita bikin video yang bikin orang pengen kuliah di Petra. Betul. Video Yang Nunjikan Petra ITU Campus Yang Karen Dan Berkualitas. Jadi, kita mulai dari mana nih? Bikin storyboard dulu? Aya, Kita Bikin Storyboard Yang Jilas. Bayar Semua Id Kita Terstruktur. Oke. Siap. Kita bikin video promosi Petra yang paling keren. Semangat. Kita Buktikan Kalau Petra ITU Campus Swasta Terbaik di Jatim. Tapi kita butuh musik yang asik juga. Yang kekinian. Tenang, aku punya kenalan DJ yang yago bikin musik. Nanti aku hubungi dia. Mantap. Ini baru namanya tim yang solid. Petra, siap-siap viral. Oke, nah Bapak Ibu tadi ada yang saya lupa ini sebenarnya
saya harus pakai bahasa Indonesia kan. Nah, kalau sudah jadi video, kebanyakan tools AI lain tuh nggak bisa diedit. Kalau punya kita di Story Journey, kita bisa edit Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa edit di sini, karakternya kita ganti, bahasanya jangan bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris saja ya. Mana ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia ini mungkin saya pakai yang punya saya kali ya. Ini oke, kita bisa punya bahasa. Lalu kemudian mau kasih musik nih, saya mau kasih musik apa nih? Musik happy deh, misalkan. Oke, nice. Oke, lalu kemudian apalagi ya, saya coba auto sequence kembali supaya bahasanya, karakternya bisa sesuai. Tadi orangnya bahasa Inggris, saya lupa kalau ini konteksnya bahasa Indonesia, jadi seharusnya saya tadi pilih karakter yang bahasa Indonesia ya. Tadi yang waktu di awal gitu, waktu setting. Nice, sudah selesai kira-kira. Oke, saya close, saya kemudian save change Bapak Ibu, lalu kemudian saya render ulang lagi karena tadi saya pakai yang bahasa Inggris, sekarang saya pakai bahasa Indonesia. Ini teks 5 menit lagi ya, jadi mohon maaf nih, waktunya mungkin tidak banyak, tapi silakan dicoba sendiri. Ini video yang kedua. Iya. Iya, itu kira-kira baksonya. Gimana Bapak Ibu sudah terkesan dengan hasil video tadi? Ya walaupun bahasanya agak kaku ya tadi bahasa Tadi bahasa Inggris ya, bahasa ya, saya lupa orang pilih. boleh belajar bahasa Indonesia. Iya. Oke, sayang sekali waktu kita sudah habis Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, kami membuka fasilitas Google Form. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan untuk Pak Felix, silakan nanti bisa ditanyakan di Google Form yang akan kami share melalui grup. Nanti akan dijawab sama Pak Felix secara tertulis gitu. Nah, jadi silakan nanti akan kami share. Dan juga sekali lagi terima kasih banyak Pak Felix atas materi yang luar biasa. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu peserta yang sudah dengan sangat antusias ikut pada materi atau seri pada sore hari ini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga kita semua belajar dari materi yang disampaikan dari Pak Felix maupun pertanyaan dan jawaban yang diajukan oleh para peserta. Oke, terima kasih juga untuk para penyelenggara acara Program Studi Teknik Elektro dan Program Internet of Things Fakultas Teknologi Industri Universitas Kristen Petra yang didukung oleh Office of Institutional Advancement Universitas Kristen Petra dan juga keluarga alumni Petra atau Kanitra. Bapak Ibu, seri webinar AI dan manusia ini masih berlanjut dalam bulan Juli nanti. Jadi Bapak Ibu silakan yang mau belajar lebih lagi terkait materi seri webinar AI dan manusia yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Elektro bisa mengikuti seri selanjutnya, yaitu etika dan resiko AI. Ini pasti Bapak Ibu banyak yang bertanya-tanya bagaimana sih kita harus menyikapi AI pada saat ini. Bisa mengikuti seri webinar yang kelima ini yang akan diadakan 4 Juli 2025. Silakan bisa daftar bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar. Nah, saat ini kami akan share link evaluasi sekali lagi untuk Bapak Ibu bisa memberikan evaluasi, dan saya juga izin untuk memperkenalkan Petra Nation Alumni Card bagi Bapak Ibu peserta yang merupakan alumni dari Universitas Kristen Petra bisa mendaftar PA Card karena banyak sekali benefitnya. Bapak Ibu bisa mendapatkan promo di mitra-mitra PA Card. Di antaranya ada Estetik Klinik, IGI, Family Dental, ada Steak Lab. Nah, itu adalah beberapa mitra Petra Nation Alumni Card. Jadi silakan Bapak Ibu alumni Universitas Kristen Petra yang belum punya PA Card bisa untuk mendaftar PA Card. Oke, tadi kita sudah buka dengan doa. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan berdoa. Doakan saya pimpin secara Kristiani. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir acara pada sore hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Pak Felix membawa kebermanfaatan bagi hidup kami, bagi karir kami, dan bagi apapun yang kami lakukan pada saat hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, berkati dan sertailah kami, biarkanlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami selalu. Doa yang kami kurang sempurna ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Selamat sore, silahkan bisa meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih Mbak Sonia, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengar ya.